Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Dioseta berjudul, Senandung Seduh Lembayung Senja Part 1. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Twitter Dioseta, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Kali ini cerita ini akan menceritakan tentang Nandar yang ada dalam cerita radio tengah malam. Bagi kalian yang belum menyaksikan cerita tersebut, alangkah baiknya untuk menonton video radio tengah malam terlebih dahulu. Supaya alur cerita yang ditonton akan lebih mudah dipahami. Untuk link videonya juga sudah Mimin taruh di deskripsi video ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Rani cantik, nanti gua antar pulang ya, seorang pria menghampiri mejaku saat jam istirahat. Itu Reza, teman sekelasku yang tidak pernah berhenti mencoba untuk menggodaku. Makasih, gak usah, gua mau nyelesain makalah dulu pulang sekolah. Aku berusaha menolaknya, memang aku sengaja menjaga jarak dari Reza, karena dia terkenal sebagai anak orang kaya yang tidak tahu sopan santun. Kecewa dengan jawabanku, Reza memukul meja dan meninggalkanku begitu saja. Aku sedikit menghela nafas lega, semoga saja dia segera berhenti menggangguku. Waktu menunjukkan jam 3 sore, aku dan teman kelompokku baru saja menyelesaikan makalah tugas kelompok kami dan bersiap untuk pulang. Anak-anak lain sudah pulang terlebih dahulu. Namun hal yang kukhawatirkan terjadi. Reza dan teman-temannya terlihat menunggu di depan gerbang. Aku berjalan keluar dengan bersembunyi di belakang teman-temanku, tapi sepertinya Reza tetap menyadarinya dan menghampiri kami yang hendak keluar. Ayo Rani, pulang sama gua ya, ucapnya sambil menghadang kami. Rani gak mau. Dia sudah bilang kan tadi? Salah seorang temanku mencoba membelaku. Lu gak usah ikut campur, Rifki, urusin nih teman-teman Rani, Reza mengancam sekaligus memerintahkan teman-temannya. Rifki dan teman-temannya menghampiriku dan menggiring teman-temanku meninggalkan sekolah. Kini hanya tinggal aku dan Reza di pintu gedung sekolah. Apa-apaan kamu Reza? Aku mencoba melawan dan meninggalkannya, namun tubuhnya yang besar menghalangiku untuk keluar. Kali ini Reza semakin nekat, ia menarik tanganku dan memaksaku menuju lorong buntu sekolah yang biasa menjadi tempat tongkrongan anak-anak yang cabut dari pelajaran. Jangan aneh-aneh lu Reza. Gua bakal teriak. Sebuah ancaman kulontarkan kepadanya. Percuma lu teriak, sekolah sudah kosong, itu satpam cupu sudah gua kasih duit buat pergi. Sudah kamu nurut aja. Wajah Reza semakin terlihat menjijikan, ia semakin nekat memelukku menjambak rambutku dan mencoba untuk menciumku. Aku mencoba melawan sekuat mungkin, namun tenagaku jelas kalah jauh dari Reza. Tolong! Tolong! Bakal gua laporin. Gua pastiin lu masuk penjara, ancamku pada Reza. Namun malah berbalik mengancam. Coba saja kalau berani, kupastikan keluargamu gak akan selamat. Aku hanya menangis dan terus berteriak berharap ada seseorang yang menolongku. Suara langkah kaki terdengar mendekat, terlihat seorang pria keluar dari kelas yang tak jauh dari tempatku berada. Reza terlihat ditarik ke belakang, sebuah pukulan melukai wajahnya. Brengsek! Reza tidak terima dan mencoba membalas, namun pria itu menahan tangannya dan membalasnya dengan sebuah pukulan telak lagi di wajahnya. Pergi lu dari sini! Ucap pria itu. Nandar! Ngapain lu ikut campur? Cari mati lu? Ancam Reza. Ternyata orang itu Nandar, salah satu murid yang dianggap aneh di kelas sebelah. Dia dianggap aneh karena jarang berbicara dengan orang lain dan selalu sibuk dengan Walkman radionya. Tak bergeming dengan ancaman dari Reza, Nandar malah memutar Walkman-nya dan menunjukkan rekaman yang terdengar dari Walkman-nya. Kalau lu cari masalah sama Rani, rekaman kejadian tadi bakal gua jadiin barang bukti buat kepala sekolah, enggak, buat polisi. Kali ini Nandar yang berbalik mengancam. Reza terlihat gentar, ia segera merapikan bajunya dan segera meninggalkan kami. Baju lu,
Sobek tuh, pakai nih. Nandar melemparkan jaket hoodie berwarna hitam miliknya kepadaku. Makasih, aku segera mengenakan jaketnya, namun Nandar terlihat meninggalkanku begitu saja. Nandar, tunggu. Segera aku berdiri dan menyusulnya, namun ia tetap berjalan tanpa mempedulikanku. Aku mengikutinya sampai keluar gerbang sekolah dan mencoba membuka pembicaraan. Makasih ya Nandar, kalau gak ada kamu gak tahu jadi apa aku tadi, ucapku sambil mencoba mengejar berjalan di sebelahnya. Ia tidak membalas, malah membuka Walkman-nya dan mengeluarkan kaset di dalamnya. Nih, gantiin kaset gua, tadi malah gua pakai buat ngerekam suara Reza. Nandar menyodorkan sebuah kaset bertuliskan nama sebuah band. Iya, maaf ya, sumpah ini orang aneh banget, jarang-jarang aku dicuekin cowok kayak begini. Nandar, ini kaset Sheila on 7 kan? Album 7 Desember, tanyaku sambil menunjukkan gambar di kaset itu. Iya, kamu dengerin juga. Balas Nandar yang mulai menanggapiku. Aku tidak membalas pertanyaannya dan hanya menyanyikan salah satu lirik dari kaset itu. Kok malah bengong? Aku mencoba menyadarkan Nandar yang tak berhenti menatapku. Enggak, suara kamu bagus. Wajah Nandar sedikit memerah. Semerah senja yang mengantarkan kami berpisah di sebuah persimpangan menuju rumah kami masing-masing. Hari ini benar-benar tidak biasa aku rasa, namun, rasa kesalku pada Reza seolah terlupakan ketika aku mencium aroma parfum Nandar dari hoodie yang sedari tadi tak kulepaskan dari pelukanku. Di hari berikutnya, Reza tidak lagi berani mendekatiku. Sebagai rasa terima kasihku pada jam istirahat aku mengantarkan bekal makan siang ke kelas Nandar, namun aku tak menemukannya di mejanya. Rani, cari siapa? Tanya Ani salah seorang teman sekelasku dulu yang kini sekelas dengan Nandar. Nandar kemana ya? Lah tumben nyari Nandar, ada apa hayo? Ucapnya menggoda. Enggak, mau ngelengkapin data OSIS, jawabku sambil mencoba menyembunyikan bekal makanan di belakangku. Oh, biasa dia di pojokan gudang tuh, dengerin Walman biar gak ketahuan guru. Oke, makasih Ani, aku segera berlari menuju tempat yang ditunjukkan oleh Ani. Dan benar Nandar sedang menyendiri di sana mendengarkan Walkman-nya. Nandar, aku mencoba memanggilnya, namun ia tidak bergeming. Kulepaskan earphone dari telinganya dan berteriak sekencang-kencangnya. Woi Nandar, Nandar langsung tersentak dengan wajahnya yang lucu. Ngapain sih Rani, ngagetin aja, protes Nandar. Nih aku buatin bekal, dimakan ya, sebuah kotak bekal ku berikan padanya. Gak mau. Sebuah jawaban dingin keluar dari mulutnya. Enak tahu, aku tidak menyerah. Segera aku membuka kotak bekal buatanku dan memaksa untuk menyuapkan ke mulut Nandar. Karena takut seragamnya kotor karena bekalku, ia hanya pasrah menerima suapanku. Itu, kamu dengerin apa sih? Sheila on 7, tanyaku sambil merampas sebelah earphone miliknya. Gimana bisa dengerin Sheila on 7, kasetnya kan belum lu ganti. Ini rekaman radio semalam, cerita horor, jawab Nandar. Cerita horor? Jangan bilang, radio tengah malam. Tanyaku padanya. Iya, kamu dengerin juga, gila dengerinlah. Aku fans beratnya Mas Ardian, cuma akhir-akhir ini sering ketiduran gak bisa dengerin. Aku tak menyangka, bocah penyendiri seperti ternyata punya beberapa kesamaan dengan hobiku. Sama. Tiap denger gua sering ketiduran, makanya gua rekam biar bisa dengerin besoknya, jelasnya. Mau, aku ikutan. Tanpa izinnya aku terus menggunakan sebelah ear pohone miliknya, dan seterusnya pojokan gudang yang kotor dan gelap ini menjadi tempat kami menghabiskan waktu istirahat dengan ditemani cerita dari radio tengah malam. Suara telepon rumah berbunyi, terlihat ibu yang mengangkat telepon itu. Rani telepon, suara ibu menggema sampai ke kamarku. Siapa bu? Teriakku yang masih bermalas-malasan di kasur. Nandar, katanya teman sekolah kamu. Tanpa lama menunggu aku segera berlari secepat mungkin dan merebut gagang telepon dari ibu. Ibu hanya menggeleng-geleng melihat kelakuanku. Nandar, tumben nelpon, kenapa? Aku segera berbicara dengan menghaluskan suaraku, semoga saja dia tidak mendengar suara teriakanku yang cempreng tadi. Kalau gak sibuk, temenin gua mau, terdengar suara Nandar yang sedikit tertahan. Temenin kemana? Tanyaku pada Nandar, ke toko kaset.
Kalau gak mau gak apa-apa, sudah malam juga, jawabnya dengan terdengar ragu. Mau, kamu di mana? Jelas saja aku mau, tidak mungkin aku menolak ajakan Nandar. Di telepon umum ujung gang rumah kamu, aku tunggu di sini ya. Sebentar, dia sudah di dekat rumah. Kamu sudah di dekat rumah, kenapa gak langsung ke sini? Tunggu di rumah aja. Aku mencoba mengajak Nandar menungguku di rumah, takutnya persiapanku cukup lama. Enggak, gua tunggu di sini aja, kalau gak mau gak jadi aja, balasnya dengan mengancam, terdengar suaranya agak sedikit grogi. Iya, aku kesana, tunggu ya, aku segera berganti baju, berdandan seadanya, dan berpamitan pada ibu. Nunggu lama ya? Aku menepuk pundak Nandar yang terlihat masih mendengarkan earphone dari Walkman-nya. Enggak kok, kan emang gua yang ngajak, maaf yang ngajak keluar malam-malam, jawabnya dengan wajah yang terlihat col, apalagi didukung dengan stylenya yang cukup keren saat berpakaian bebas. Kok minta maaf? Gak apa-apa kok, aku seneng, aku membalas ucapannya, namun aku yakin saat ini mukaku pasti terlihat memerah, apalagi tangan Nandar mencoba menggandeng tanganku dengan ragu. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan aku meraihnya dan menyenderkan kepalaku di lengannya. Sangat menyenangkan, Nandar memiliki selera musik yang bagus. Banyak sekali kaset yang ia rekomendasikan dan dia berjanji akan meminjamkan miliknya padaku. Sayangnya hal yang tak diduga terjadi, saat perjalanan pulang kami berpapasan dengan Reza dan teman-temannya. Wajahnya terlihat kesal menatap kami. Segera saja Nandar maju dan menyembunyikanku di belakangnya. Oh, jadi kamu lebih milih bocah anjing ini daripada gua, ucap Reza dengan wajah kesal. Aku tidak menjawab, dan hanya bersembunyi di belakang Nandar. Sudah Reza, jangan ganggu Rani lagi, sekarang dia pacar gua, Nandar mencoba memperingati Reza. Pacar, Nandar bilang aku pacarnya, sumpah demi apapun, walaupun di tengah ancaman Reza, aku merasa senang. Rasanya aku ingin segera memeluk punggung Nandar. Lihat aja kamu Rani. Nanti lu yang bakal mati-matian nyariin gua. Ancam Reza yang segera meninggalkan kami bersama teman-temannya. Setelah kepergian Reza, Nandar mengantarkanku sampai ke depan rumah. Nandar, tadi kamu bilang ke Reza kalau aku pacar kamu? Tanyaku sambil memandang wajah Nandar dengan senyum manja. Sorry, maaf ya, gak boleh ya? Jawab Nandar dengan wajah malunya yang terlihat sedikit imut. Boleh kok, sebuah kecupan ku berikan ke sebelah pipi Nandar dan segera masuk dengan menahan rasa malu semalu-malunya. Aku melihat dari jendela, Nandar masih di depan rumah sambil memegang pipi yang kucium itu dengan senyum di wajahnya sebelum ia berlari untuk pulang. Besoknya aku sah menjadi pacar Nandar, semua terasa begitu menyenangkan. Aku selalu berangkat pagi tak sabar untuk selalu bertemu dengan Nandar, dan jam istirahat selalu kami habiskan berdua di pojokan gudang dengan mendengarkan Walkman-nya. Namun sayangnya hal indah itu tidak berlangsung lama. Hujan deras terjadi sepanjang hari hingga malam, sepulang sekolah aku hanya menghabiskan waktu di rumah hingga malam dan tertidur. Tidak lama setelah aku memejamkan mata, suara petir yang menggelegar membangunkanku. Lampu kamarku tak lagi menyala, aku mencoba melawan rasa kantukku untuk keluar. Namun itu semua terhenti oleh suara ketukan di jendela kamarku. Kamarku di lantai 2, lagi pula di luar hujan deras bagaimana bisa ada seseorang mengetuk kamar jendelaku. Aku mendekati jendela kamar mencoba memastikan asal suara itu, namun belum sempat mendekat, jendela kamarku bergeser dengan sendirinya. Sebuah tangan besar yang pucat dan basah merayap mencoba masuk ke kamar. Perlahan mulai terlihat rambut yang acak-acakan dan wajah sesosok makhluk yang menyeringai dengan mulutnya yang dipenuhi taring perlahan memasuki kamarku. Tubuhku terjatuh, rasa takut yang muncul mencegahku untuk berlari. Setan itu merayap di tanah menghampiriku. Aku berusaha menyeret kakiku menuju pintu dan berusaha membukanya, namun itu percuma. Sebuah kekuatan menahan pintu ini untuk terbuka. Tolong, aku mencoba berteriak sekeras mungkin, namun suara derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tangan pucat itu menahan kakiku dan perlahan merayap menindih tubuhku. Saat ini di hadapanku terbaring sesosok wajah makhluk wanita pucat yang menjilati wajahku. Sungguh menjijikan, namun tubuhku sama sekali tidak dapat bergerak.
Tidak berhenti sampai di situ, perlahan makhluk itu turun menjilati seluruh tubuhku mulai dari payudara hingga kemaluanku sebelum akhirnya kesadaranku menghilang. "Rani, bangun Rani," sayup-sayup terdengar suara ibu memanggil. Aku membuka mata dan terlihat dari jendela langit mulai terang. "Sudah pagi ya ibu? Rani telat?" tanyaku pada ibu. "Ya Tuhan, Rani," melihatku tersadar, spontan ibu memelukku dan aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi. "Tadi ibu ngeliat kamu tidur di lantai, terus gak bisa dibangunin, ini sudah siang, sudah kamu bolos aja ya istirahat dulu. Biar ibu siapin makanan." Aku hanya mengangguk menelaah apa yang sedang terjadi dan menghabiskan waktu seharian untuk beristirahat. "Pagi Rani, sudah sehat? Katanya kemarin sakit?" tanya teman sekelasku yang mengkhawatirkan keadaanku. "Iya sudah sehat kok, cuma kecapean," jawabku untuk menghindari basa-basi. Tak seperti biasa, kali ini aku tidak mampu berkonsentrasi dengan pelajaran, ada sesuatu yang mencoba muncul di pikiranku. Jam istirahat datang, Nandar datang menghampiriku. Namun aku seolah merasa tidak peduli, entah apa yang terjadi denganku. Semua terasa tidak nyaman, seperti aku harus mencari sesuatu yang bisa membuatku tenang. Bel sekolah berbunyi, aku berjalan meninggalkan sekolah terlihat seorang pria berjalan menghampiriku. Itu Reza. Ia tidak menoleh kepadaku, namun saat kami berpapasan ia membacakan sebuah kalimat yang tidak terdengar dengan jelas di telingaku. Perlahan seluruh tubuhku terasa panas, aku berusaha berjalan secepat mungkin mencapai rumah dan mengunci diri di kamar. Ada yang tidak beres dengan tubuhku, dan anehnya mengapa wajah Reza muncul terus di pikiranku. Menjelang malam rasa gelisah semakin menjadi-jadi, kali ini setiap ku menutup mata terlihat Reza yang sedang menunggu di halaman belakang sekolah. Aku tak kuat menahan sampai akhirnya aku berlari keluar rumah menuju tempat yang ditunjukkan oleh pikiranku itu. "Gila, beneran datang dia," ucap Reza yang benar berada di halaman belakang sekolah bersama temannya Rifki. "Reza, lu sudah ngapain gua?" tanyaku yang berusaha menahan rasa gelisah. Reza mendekat, badannya yang besar sekarang tepat berada di hadapanku. Kali ini jantungku berdetak dengan kencang seperti mau meledak. Sebuah hasrat muncul untuk menyentuh tubuh Reza. Aku mencoba bertahan hingga tanganku menggenggam lengan Reza. Namun semakin aku menyentuhnya, rasa panas semakin menjalar ke bagian sensitifku hingga aku tak bisa bertahan dan memeluk tubuh Reza. "Enak aja, gua gak bakal ngapa-ngapain lu," Reza menolak dan mendorong tubuhku menjauh. "Reza, tolong." Aku mencoba memeluknya lagi mencoba memenuhi hasratku. Akal sehatku sudah tidak lagi bekerja. "Oke, gua kasih yang lu mau, tapi lu turutin semua perintah gua." Bilang sekarang, gua cinta sama Reza, tubuh gua sepenuhnya milik Reza. Reza memerintahku dengan senyumnya yang terlihat semakin jahat. Aku mengikuti semua yang ia ucapkan, terlihat temannya Rifki sedang merekamku dengan handicam di tangannya. "Sekarang buka baju lu, dan memohon sama gua," perintahnya. Aku ingin sekali menolak, tapi tubuh ini benar-benar memaksa untuk dijamah oleh Reza. Pada akhirnya aku melakukan semua yang diminta oleh Reza. Tak tahan melihat keindahan tubuhku, Reza pun segera menarik rambutku menciumi seluruh tubuhku dan memperkosaku di depan teman-temannya. Besoknya aku tidak masuk sekolah, pikiranku sangat kacau, hanya Reza yang ada di pikiranku. Setelah jam sekolah aku selalu bergegas menuju sebuah kos yang disewa oleh Reza dan melayani nafsu bejatnya. Kegilaan Reza tidak berhenti sampai di situ, ia mengajakku pergi ke sebuah taman kota. Terlihat seorang pria sedang duduk di sana, itu adalah Nandar. Aku sungguh tak mampu menatap wajahnya. "Rani, apa-apaan ini?" ucapnya mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Aku hanya membuang muka berusaha menahan hasratku pada Reza dan rasa sedihku pada Nandar. "Dengar Nandar, Rani sekarang cewek gua, bukan, Rani pelacur gua," ucap Reza dengan tertawa. "Rani, kesini. Tenang aja, aku akan ngelindungin kamu." Nandar mencoba meraihku, namun Reza menjambak rambutku dan menarikku ke arahnya. "Kasian lu Nandar, wanita cantik begini lu sia-siain, tetap aja gua yang dapetin perawannya kan?" ucap Reza dengan puas. "Tenang aja, gua bakal bagi-bagi kesenangan sama lu."
Reza membisikkan sebuah kalimat yang terucap seperti mantra ke arahku. Seluruh badanku menjadi panas seolah siap untuk menggila. Raniku yang cantik, sekarang buka semua bajumu ya, tunjukkan keindahan tubuhmu yang tidak pernah disentuh sama bocah cupu itu. Suara Reza terdengar seperti perintah bagiku, aku menanggalkan pakaianku satu persatu sesuai perintah Reza. Nandar mencoba menghentikanku namun teman-teman Reza menahannya untuk mendekat. Kini aku berdiri di hutan taman kota tanpa sehelai benang pun, aku tak dapat menahan gairah atas Reza dan menggapai tangannya untuk memuaskan hasratku. Gila kamu Reza, ini pasti ilmu pelet, brengsek kamu. Nandar terlihat marah dengan mukanya yang merah padam. Aku sudah bilang, Rani lah yang akan mengemis-ngemis ke gua, jawab Reza dengan bangga. Tenang Rani, akan aku cari cara menghilangkan ilmu pelet ini, ucap Nandar padaku yang tidak kuperdulikan sama sekali. Percuma Nandar, awalnya memang aku menggunakan rambut Rani, tapi itu tidak cukup, saat Rani jatuh ke pelukanku dan mengikuti seluruh perintahku, aku mengikat perjanjiannya dengan darah menstruasi, saat pelet ini hilang, itu hanya saat kematiannya saja. Reza menjelaskan dengan bangga, gila, kamu akan membayar atas semua yang kamu perbuat. Nandar terlihat semakin tak mampu menahan emosinya. Ia mengepalkan tangannya dan bersiap menghajar Reza, namun teman-teman Reza menahannya dan balik menghajar Nandar. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Nandar, terlihat wajahnya berlumuran darah bercampur dengan air mata saat melihat Reza dengan menikmati tubuhku di depan Nandar. Puas dengan yang dia perbuat, kami meninggalkan Reza tergeletak babak belur di taman kota. Reza membawaku pergi bersama teman-temannya menggunakan mobilnya. Kita akan pergi ke sebuah villa, jauh dari tempat kami tinggal. Di sanalah Reza dan teman-temannya akan puas menikmati tubuhku. Terlihat walman radio kesayangan Nandar masih menyala menemani tubuhnya yang terbaring tak berdaya. Selamat malam para pendengar, kembali lagi di Radio Tengah Malam bersama saya Ardian, penyiar favorit kalian. Hari ini kita bahas tentang apa ya? Kalau tentang pelet gimana? Ilmu pelet sudah banyak didengar oleh sebagian banyak orang, tingkatannya pun bermacam-macam sesuai dengan benda pribadi milik korban yang dijadikan pengikatnya. Yang mengerikan apabila pelet dirapalkan menggunakan darah menstruasi dari korbannya, hampir sama sekali tidak ada penangkalnya. Kecuali katanya ada satu ilmu yang hanya bisa didapatkan dari Gunung Lawu, yang mampu mematahkan kutukan dari pelet ini. Mau tahu lebih jelasnya? Stay tune terus di Radio Tengah Malam, bersambung. Tunggu kelanjutan ceritanya di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.